Tahukah kamu bahwa sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang, bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu dijajah oleh bangsa Mongol Cina loh. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang penjajahan Kekaisaran Tiongkok Mongol di tanah Nusantara. Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke tanah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa sekarang. Pada tahun 1293, Kubilai Han, Han Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan, mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Kubilai Han, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau Mengki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa Dwipa, tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa Kerajaan Singasari, Kertanagara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Han sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi untuk menghukum Kertanegara yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Han sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuanxi, 20.000 sampai 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi dan Huguang di Tiongkok Selatan, bersama dengan 500 sampai 1.000 kapal serta bekal untuk 1 tahun. Pemimpinnya adalah Si Bei, orang Mongol, Ike Mese, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gao Xing, orang Tiongkok. Sementara itu, setelah mengalahkan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada tahun 1290, Kerajaan Singasari menjadi kerajaan terkuat di daerah itu. Akan tetapi Jayakatwang, adipati di Kediri, negara vasal Singasari, memberontak dan berhasil membunuh Kertanagara. Sebagian besar kerabat dan bekas keluarga kerajaan membencinya. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Kubilai memilih pasukan dari Tiongkok Selatan karena mereka memakai baju perang ringan. Baju perang ringan dianggap lebih cocok di Jawa, yang merupakan negara tropis, sementara unit berzirah berat tidak cocok, seperti yang dicatat oleh Han sendiri. Ada 5.000 orang yang dikomandani oleh Si Bei, 2.000 dari pasukan di Provinsi Fujian, dan tentara dari Provinsi Jiangxi, Fujian, dan Huguang. Pasukan intinya adalah tentara Han Utara, sedangkan sisanya adalah pasukan yang baru menyerah dari dinasti Song Selatan. Mereka akrab dengan lingkungan yang lembab, panas dan hujan di selatan. Jumlah kepemilikan baju besi tentara Yuan yang baru hanya 20%, dan tentara dari Tiongkok Utara sedikit lebih dari itu. Mereka memiliki banyak busur dan perisai, dan mereka juga memiliki banyak penembak. Para infanteri berbaju besi penjaga belakang mereka dipersenjatai dengan tombak dan kapak yang berat. Tentara Mongolia juga membawa kuda. Yuanxi juga menyebutkan penggunaan senjata bubuk mesiu dalam bentuk meriam.
Jenis kapal yang digunakan tidak disebutkan dalam Yuanxi, tetapi pada umumnya jung Cina sebelum tahun 1500 berukuran panjang 20-30 meter. Worcester memperkirakan kapal jung terbesar dinasti Yuan memiliki lebar 36 kaki atau 10,97 meter dan panjang lebih dari 100 kaki atau 30,48 meter. Dengan perbandingan jumlah kapal dan jumlah prajurit, setiap kapal kemungkinan dapat membawa paling banyak 30 atau 31 orang. David Bade memperkirakan kapasitas 20-50 orang per kapal. Yuanxi mencatat bahwa tentara Jawa memiliki lebih dari 100.000 orang. Ini adalah angka yang dilebih-lebihkan karena medan lokal menentukan bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di medan perang pada saat yang sama. Perkiraan modern menunjukkan bahwa kekuatan tentara Jawa adalah sebanding dengan tentara Mongol, sekitar 20.000 sampai 30.000 orang. Pasukan militer di berbagai bagian Asia Tenggara menggunakan pakaian pelindung ringan. Seperti umumnya di Asia Tenggara, sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang dimobilisasi, sementara dari petani dipimpin oleh prajurit dan kasta bangsawan. Infanteri mereka mengenakan zirah sisik yang disebut siping-siping, mungkin terbuat dari kuningan. Prajurit berpangkat tinggi mengenakan pelindung dada logam yang disebut kawaca. Namun, Angkatan Laut Jawa lebih maju daripada Tiongkok. Jung Jawa memiliki panjang lebih dari 69 hingga 80 meter atau 226 hingga 262 kaki, mampu membawa 500 sampai 1.000 orang. Kapal ini dibangun dengan beberapa papan tebal yang membuat tembakan artileri tidak mampu merusaknya. Pasukan Yuan berangkat dari Quanzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan Komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelam pada 25 Februari 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada 15 Maret 1293, Ike Mesi dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panjiwijaya Krama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Shi Bei berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas yang merupakan percabangan Sungai Brantas. Pasukan darat di bawah Gao Xing dan Ike Mese, yang terdiri dari kavaleri dan infanteri, pergi ke Dubingzhou. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke jembatan terapung Majapahit dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwa Kertanagara telah tewas dalam kudeta istana dan perampas tahtanya. Jayakatwang saat ini memerintah di tempatnya. Wijaya berusaha bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang nama lain Kediri. Berdasarkan Yuanxi, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian namun tidak berhasil, sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel Singasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa,
dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil menakuti menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar yang digunakan untuk memblokir sungai berhasil direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ike Mese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada 14 April, pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Pada pagi hari tanggal 15, Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur melawan musuh di arah tenggara, akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gao Xing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pada 22 April, pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan Pao atau meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai, pasukan kedua yang dipimpin oleh Ike Mese berjalan di tepi sungai bagian timur sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gao Xing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada 26 April. Di sana, Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 sore hari. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Istana Jayakatwang dijarah dan dibakar. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 pasukan tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya dan menemukan bahwa istananya telah terbakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya dan semua perwiranya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol, dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Shibei dan Ike Mese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gao Xing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi pada tanggal 26 Mei Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Mereka berhasil menerobos di bagian tengah,
melanjutkan pelarian sepanjang 123 km mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung, sebaliknya ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin oleh Rakrian Mantri juga menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Yuan mundur secara kacau karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik ke kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Setelah berhasil menghalaunya, mereka berlayar pada 31 Mei ke Quanzhou selama 68 hari. Akibat dari serangan itu, pasukan Han Utara Shibei kehilangan lebih dari 3.000 orang, sementara pasukan yang baru dibentuk kehilangan lebih banyak. Penelitian modern oleh Nugroho memperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh, total 12.000 sampai 18.000 orang terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur. Pada awal Agustus 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jaya Katwang dan beberapa perwiranya yang berjumlah lebih dari 100. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi dan sebuah surat dengan huruf emas-emas yang dituliskan oleh Raja Muli atau Buli, mungkin saja yang dimaksud adalah Bali. 3 Jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa Dwipa dan kehilangan banyak prajurit elit, akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Han menjadi sangat marah. Dia menghukum Shibei dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Ike Mese juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita. Sementara Gao Xing mengalami nasib yang berbeda, dia dihadiahi 50 tael emas karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Shibei dan Ike Mese dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Han. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kubilai Han memanggil menterinya, Liu Guoji, untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Han. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, prasasti Gunung Butak sepertinya menyebutkan bahwa Arya Adikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya dan mengalahkannya sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapatih Gajah Mada akan manfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit.